Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Keimanan Channel. Ada sebuah kisah di Madinah tentang seorang pemuda yang bekerja sebagai penggali kubur yang tega menggauli jenazah seorang wanita cantik. Hingga kemudian wanita itu hidup kembali dan mengatakan hal yang tidak terduga ini kepada si pemuda. Sebagai seorang manusia, kita diberikan anugerah akal dan juga nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita tidak bisa mengendalikannya, maka akan jadi malapetaka untuk diri sendiri. Salah satu kisahnya tentang seorang pemuda yang tidak dapat menahan nafsu syahwatnya dan malah meniduri seorang jenazah wanita cantik. Bagaimana kisahnya? Simak cerita ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini agar semakin berkembang dan memberi manfaat serta pengetahuan ke sesama muslim. Sahabat Jejak Keimanan. Dahulu kala ada seorang pemuda dari Madinah yang mencari nafkah dengan menjadi penggali kubur. Selain menjalankan tugasnya menggali kubur untuk warga yang meninggal dunia, ia juga terlibat dalam tindakan pencurian. Pencurian ini terutama dilakukan saat keluarga jenazah meninggalkan area pemakaman setelah proses pemakaman selesai. Setelah kuburan tertutup rapat, pemuda tersebut akan menggali kembali kuburan tersebut dengan harapan dapat mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama jenazah. Bahkan, tak jarang ia juga mencuri kain kafan jenazah, terutama jika dianggap kain kafan tersebut memiliki nilai yang tinggi. Pada suatu hari, seorang wanita cantik di Madinah meninggal dunia. Semasa hidupnya, dia adalah seorang perempuan yang sangat cantik dan pintar dalam menjaga dirinya. Karena itu banyak pria yang tertarik padanya. Suatu hari ketika wanita tersebut meninggal dunia, seorang pemuda penggali kubur memulai tindakan amoralnya. Ketika suasana pemakaman sudah sepi, dia kembali menggali kuburan perempuan tersebut. Pertama-tama, dia mengambil kain kafannya. Saat membuka semua lapisan kain kafan, terlihatlah kecantikan wajah dan tubuh wanita tersebut. Melihat keindahan jenazah wanita itu, mata pemuda penggali kubur terpesona. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu segera melampiaskan nafsu bejatnya kepada jenazah wanita tersebut. Setelah itu, pemuda tersebut menutup kembali kuburan dan pulang ke rumahnya. Namun, setelah melakukan perbuatan tersebut, dia merasa dikejar-kejar oleh rasa bersalah yang membuatnya gelisah. Akhirnya, suatu hari pemuda itu berniat untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di sana, dia bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah mengucap salam kepada Umar, pemuda itu dengan cemas bertanya, "Apa pendapatmu jika ada seseorang yang berzina?" Dengan tegas Umar menjawab, "Jika dia sudah menikah, dia harus dirajam sampai mati. Jika belum menikah, dia akan dicambuk sebanyak 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun." Pemuda itu kemudian bertanya lagi, "Bagaimana jika ada orang yang menzinahi mayat, dan orang itu belum menikah?" Umar terdiam mendengarnya. Bulu kuduknya berdiri. Setelah sesaat terdiam, Umar berkata, "Sungguh keterlaluan. Aku tak bisa membayangkan seberapa besar dosanya. Siapa yang berani melakukan perbuatan keji seperti itu?" Lalu si pemuda menjawab, "Saya sendiri, wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatan saya?" Sang pemuda mulai bimbang. Umar terdiam. Ia masuk ke dalam masjid dan menangis. Rasulullah yang berada di masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian. Setelah mengucap salam, Rasulullah bertanya kepada Umar, "Apa yang membuatnya bersedih seperti itu?"
Umar pun berkata, "Di luar saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri, dan ia ingin bertobat dari dosanya." Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Kahabawi dalam kitabnya yang berjudul Durratun Nasihin menceritakan, selanjutnya Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak masuk pemuda tadi. Sang pemuda menangis terseduh-seduh, sehingga membuat Rasulullah penasaran. "Mengapa engkau menangis, wahai anak muda?" tanya Rasulullah. "Tak lain ya Rasul, aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepadaku," jawab pemuda itu. "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu? Atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" tanya Rasulullah. "Tidak ya Rasul, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu," jawab sang pemuda. Rasulullah berusaha menghibur anak muda itu. "Ketahuilah olehmu, wahai anak muda, Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi." "Apakah dosamu sebesar umur kursi?" tanya Rasulullah. "Lebih besar dari itu ya Rasulullah," jawab pemuda itu. "Apakah sebesar Arasy?" tanya Rasulullah penasaran. "Saya kira lebih besar dari itu ya Rasulullah," jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. "Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba kau katakan kepadaku," pinta Rasul. Pemuda itu menjawab, "Sungguh aku malu untuk mengatakannya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha membujuk pemuda itu. "Jika tidak kau katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu." Pemuda itu terdiam. Kepalanya hanya tertunduk melihat ke lantai masjid. Kemudian, dia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah dia perbuat. Pemuda ini bercerita, "Aku telah 7 tahun bekerja sebagai penggali kubur. Suatu hari, ada gadis yang meninggal dari kaum Anshor. Semasa hidupnya, dia adalah gadis yang sangat cantik. Secara diam-diam, kugali kuburannya dan kubuka kain kafannya. Awalnya, aku hanya berniat mengambil kain kafannya saja. Tapi kemudian aku tak bisa menahan syahwatku. Ketika aku melihat kecantikan dari jenazah itu ya Rasul, maka kulampiaskan syahwatku dengan menzinahi jenazah gadis itu sampai puas. Setelah itu aku tinggalkan mayat itu begitu saja. Kemudian, baru beberapa langkah aku mau meninggalkan kuburan itu. Tiba-tiba mayat itu bangkit lagi dan berkata padaku, 'Sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apakah engkau tak malu kepada Allah yang kelak akan membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku.'" Mendengar pengakuan dari pemuda ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sangat marah, dan seketika itu langsung berdiri, kemudian berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memanglah pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Si pemuda pun keluar dari masjid itu dengan lemas dan hati yang hancur. Ia merasa tak ada jalan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya. Sebenarnya, saat itu dia betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun kemudian melangkahkan kakinya tanpa tahu arah dan tujuannya. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu pun pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di dalam gua, dia menangis memohon ampun kepada Allah. Dia bersumpah tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya melalui Rasulullah. Setelah 40 hari berlalu, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua,
Dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang ditemukan dalam gua. Dia berdoa, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika hamba telah Engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun, jika Engkau menolak tobatku ini, bakarlah hamba di dunia dan bebaskan hamba dari siksa di akhirat. Sungguh, hamba tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu dan Allah bertanya, 'Apakah engkau yang menciptakan makhluk?' tanya malaikat Jibril. "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" tanya malaikat Jibril. "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang menerima tobat mereka, atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" tanya malaikat Jibril. "Maha suci Allah, yang maha memberi pengampunan," jawab Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, 'Maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya,' kata malaikat Jibril. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 135. Selanjutnya, Rasulullah memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Tak lama kemudian, pemuda ini meninggal dunia. Sahabat jejak keimanan, bicara tentang masalah dosa manusia, memang tidak akan ada habisnya. Manusia seringkali lalai dalam beribadah tanpa sadar, terus larut dalam kemaksiatan. Salah satu dosa yang paling mudah dilakukan manusia adalah berzina. Kenikmatan duniawi yang sesaat, namun siksa di akhirat sangat pedih. Apabila seorang hamba tidak bertaubat, dosa zina merupakan salah satu dosa besar, yang jika tidak segera melakukan taubatan nasuha, maka jangan harap akan diampuni Allah di alam akhirat nanti. Bagi kita yang sudah terlanjur dalam dosa zina, jangan berputus asa dari ampunan Allah. Bertaubatlah sekarang, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan hina itu. Semoga video ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Jika ada orang-orang yang kita sayangi pernah berzina, tolong bagikan video dakwah ini ke seluruh media sosial, agar mereka yang pernah berzina segera bertaubat, dan semoga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam video ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.